Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Lelasari dengan NIM 452241104. Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran umum ilmu ekonomi dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ada beberapa isi dari presentasi saya kali ini. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Kedua, cabang ilmu ekonomi. Ketiga, mengapa mempelajari ilmu ekonomi. Keempat, jenis-jenis analisis ekonomi. Kelima, gambaran ekonomi mikro. Keenam, gambaran ekonomi makro. Ketujuh, konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Dan yang kedelapan, bagaimana ahli ekonomi menggunakan teori dari model untuk memahami ilmu ekonomi. Selanjutnya, yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Apa sih definisi ilmu ekonomi itu? Istilah ilmu ekonomi atau ekonomik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti kebiasaan atau hukum. Gabungan kedua kata ini mengandung arti aturan atau kebiasaan dalam rumah tangga. Banyak ahli mendefinisikan ilmu ekonomi. Meski demikian, salah satu definisi ilmu ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan pertukaran barang. Definisi ilmu ekonomi yang lain adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan tingkat kepuasan dan maksimal, dan bagaimana perusahaan memilih kombinasi input serta besaran jenis komoditas yang diproduksi, kemudian menyalurkan bermacam komoditas tersebut ke konsumen akhir untuk dimanfaatkan nilai gunanya. Selanjutnya yang kedua, cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang memiliki kajian yang luas. Sudut pandang tersebut kemudian melahirkan berbagai macam-macam ilmu ekonomi, diantaranya yang pertama, ilmu ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang keuangan. Kedua, ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara. Ketiga, ilmu ekonomi industri ialah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang persoalan-persoalan tentang industri di dalam sebuah wilayah. Keempat, ilmu ekonomi internasional adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji pemanfaatan sumber daya alam yang kegiatan perekonomian. Keenam, ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan kajian ilmu ekonomi yang berfokus pada penggunaan sumber daya manusia dalam bidang perekonomian. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi syariah adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji aspek ekonomi dengan memasukkan unsur syariah atau ajaran Islam. Selanjutnya, ketiga, mengapa mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi muncul karena adanya permasalahan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah kebutuhan keinginan tidak terbatas. Banyak manfaat yang diperoleh setelah mempelajari perilaku manusia dalam bidang ekonomi. Dengan dimengertinya perilaku manusia atau perilaku konsumen, kegiatan manusia dapat diprediksi atau diperkirakan ke depannya. Hasil prediksi ini dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan perencanaan bisnis, penentuan harga, menyusun strategi pemasaran, dan membuat kebijakan sumber daya manusia. Selain alasan dapat memahami perilaku konsumen, masih terdapat alasan lain mengapa ilmu ekonomi sangat penting. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, seseorang dapat menganalisis penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang muncul di lingkungan sekitar baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Selanjutnya yang keempat, jenis-jenis analisis ekonomi. Secara garis besar, analisis ekonomi dapat menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, di mana merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan wujud perekonomian. Ekonomi deskriptif tidak berandai-andai dalam menilai suatu situasi ekonomi. Contoh ekonomi deskriptif
adalah analisis mengenai keadaan petani di Sulawesi Selatan. Yang kedua, teori ekonomi adalah perspektif yang menjelaskan bagaimana hubungan ada antara kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa. Teori ekonomi muncul jika keadaan yang mempengaruhinya berubah. Dalam kajian teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang lazim dikenal dengan teori kebijakan ekonomi. Teori kebijakan ekonomi merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang kebijakan terhadap masalah-masalah ekonomi yang terjadi di dalam suatu wilayah. Filosofi yang berlaku dalam ekonomi terapan adalah kebijakan yang harus diwujudkan sehingga permasalahan ekonomi dapat teratasi. Implementasi ekonomi terapan dapat dilihat jika di dalam masyarakat mengalami kenaikan harga dan bahan makanan. Untuk mengatasi kondisi ini, permasalahan ekonomi terapan perlu diaplikasikan baik untuk solusi jangka pendek maupun aspek jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, gambaran ekonomi mikro. Bagaimana sih gambaran ekonomi mikro? Hal yang harus dipahami terlebih dahulu dalam mempelajari ilmu ekonomi adalah ekonomi mikro. Secara harfiah, mikro berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang berarti kecil. Ilmu ekonomi mikro merupakan studi yang berfokus pada bagian individual ekonomi daripada secara keseluruhan. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, dan pemilik usaha. Dalam skala yang luas, ekonomi mikro membahas tentang industri, yaitu kumpulan dari beberapa perusahaan. Selanjutnya yang keenam, gambaran ekonomi makro. Secara harfiah, makro berasal dari bahasa Yunani yaitu makros yang berarti besar. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi makro lebih memusatkan perhatian kepada kebijakan ekonomi. Fokus ilmu ekonomi makro adalah gambaran besar ekonomi dan mengabaikan hal-hal spesifik yang dialami oleh individu serta masalah-masalah yang dihadapinya. Sejumlah isu dalam ekonomi makro diantaranya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan kegiatan dalam perekonomian yang diukur dari persentase perubahan produksi barang dan jasa. Yang kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Tidak bisa disangkal bahwa ketidakstabilan kegiatan ekonomi akan terjadi. Ketidakstabilan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Seseorang yang menjadi penganggur akan berdampak pada kesejahteraannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pendapatan rutin yang diterimanya dalam periode tertentu. Keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi merupakan peristiwa kenaikan harga-harga yang terjadi secara terus-menerus di suatu wilayah. Inflasi perlu dikendalikan dalam suatu wilayah agar tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mencegah angka inflasi yang tinggi. Dan yang terakhir, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Suatu negara harus memiliki kegiatan perdagangan dalam bentuk ekspor-impor. Dengan adanya kegiatan ekspor-impor ini, aktivitas ekonomi dapat terbentuk. Setiap aktivitas kegiatan ekspor-impor ini akan dicatat dalam neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya yang ketujuh, konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Konsep dasar dalam ilmu ekonomi meliputi 3 hal, yaitu kelangkaan, pilihan-pilihan, dan biaya kesempatan. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan merupakan sebuah peristiwa ekonomi. Kelangkaan dapat dipahami sebagai terbatasnya stok barang yang tersedia di masyarakat. Terjadinya kelangkaan memberikan efek psikologis terhadap masyarakat. Efek psikologis ini dikenal dengan FOMO atau Fear Out Missing Out, yang artinya takut kehabisan. Karena masyarakat mengalami FOMO, mereka akan menyerbu stok barang di pasaran. Akibatnya, stok barang yang menjadi langka dan sebagian masyarakat tidak memperoleh barang.
Yang kedua, pilihan-pilihan atau choices. Pelaku ekonomi harus membuat pilihan-pilihan disebabkan adanya kelangkaan sumber daya manusia. Pilihan yang dibuat ini tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga berlaku pada pelaku bisnis dan pemerintah. Dalam kehidupan yang nyata, mau tidak mau para pelaku ekonomi harus membuat pilihan tentang waktu dan uang yang dimiliki. Yang ketiga, biaya kesempatan, opportunity cost. Biaya kesempatan adalah biaya yang timbul akibat Anda mengorbankan kesempatan lainnya. Dalam peristiwa ekonomi, Anda harus mempertimbangkan konsep biaya kesempatan. Nah, yang terakhir, bagaimana ahli ekonomi menggunakan teori dan model untuk memahami isu ekonomi. Salah satu dari ahli ekonomi ternama di abad 21, yaitu John Maynard Keynes, menjelaskan tentang ekonomi adalah bukan hanya sebuah mata kuliah tetapi juga cara berpikir. Keynes, sebagaimana yang ditunjukkan gambar 1, menulis di dalam pengantar buku para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan sebuah metode daripada sebuah doktrin. Sebuah teori adalah sebuah representasi sederhana tentang bagaimana dua atau lebih variabel berinteraksi satu sama lain. Tujuan sebuah teori adalah untuk mengambil sebuah isu dunia yang kompleks dan menyederhanakan isu tersebut ke dalam bagian-bagian penting. Sebuah teori yang bagus adalah teori yang sederhana untuk dapat dimengerti dan sementara cukup kompleks untuk menangkap faktor-faktor kunci atau situasi yang sedang dipelajari. Nah, sebagai contoh, sebuah model yang bagus di dalam ekonomi tergambarkan dalam diagram aliran melingkar sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, yang dimana menjelaskan ekonomi terdiri atas dua grup, yaitu rumah tangga dan perusahaan, yang saling berinteraksi pada dua pasar, yaitu pada barang dan jasa, yang mana perusahaan menjual dan rumah tangga membeli, dan pasar tenaga kerja, di mana perusahaan menjual tenaga kerja kepada perusahaan bisnis atau pekerja lainnya. Dalam diagram aliran melingkar, perusahaan memproduksi barang dan jasa yang mana akan mereka jual ke rumah tangga dengan mengharapkan pendapatan. Hal ini ditunjukkan pada bagian lingkaran paling luar dan mewakili dua sisi untuk pasar produk. Sebagai contoh, pasar untuk barang dan jasa di mana sebagai permintaan rumah tangga dan penawaran perusahaan. Rumah tangga menjual tenaga kerja mereka sebagai pekerja kepada perusahaan dengan harapan untuk memperoleh upah, gaji, atau keuntungan lainnya. Jadi, kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memperoleh sumber daya, mengelola sumber daya tersebut, kemudian hasil olahan sumber daya itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan dipahami. Hal ini dikarenakan dengan ilmu ekonomi, seseorang dapat mengerti akan perilaku ekonomi yang timbul di dalam masyarakat. Di dalam dunia nyata, terdapat banyak cabang ilmu ekonomi, diantaranya adalah ekonomi industri, ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi sumber daya alam, dan ekonomi syariah. Selain itu, belajar ilmu ekonomi dapat membantu individu untuk menganalisa penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi. Ilmu ekonomi mengkaji dua perspektif secara umum, yaitu perspektif ekonomi makro dan perspektif ekonomi mikro. Jenis-jenis analisis ekonomi terbagi atas 3 aspek yang meliputi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Teori ekonomi dapat dibedakan menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku setiap agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, dan pemilik usaha. Konsep dasar dalam ilmu ekonomi mencakup aspek kelangkaan, pilihan-pilihan, dan biaya kesempatan. Aspek ini perlu dipahami betul oleh para perilaku ekonomi karena mereka akan menjumpai peristiwa ini dalam kehidupan nyata. Para ahli ekonomi dalam menilai sebuah permasalahan ekonomi, mereka umumnya mempergunakan teori dan kemudian merumuskan menjadi model.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.